Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah pilu istri tak pernah disentuh suami sejak malam pertama. 12 hari kemudian cerai tanpa sebab. Sebuah kisah tentang pernikahan yang berusia 12 hari viral di media sosial. Kisah asmara yang berakhir pilu itu pun dialami seorang gadis muda berusia 23 tahun. Perceraian tersebut terjadi lantaran sikap suami dan mertua yang bikin sakit hati. Adapun kisah ini pertama kali dibagikan oleh penulis yang bernama Nainai Maheswari asal Malang. Pada Desember 2019, Nai akhirnya dipersunting oleh seorang lelaki yang tak disebutkan namanya. Sudah lama Nai Maheswari mengenal lelaki tersebut hingga akhirnya memilih untuk menikah. Berbagai persiapan 30 hari jelang pernikahan pun mulai dilakukannya dengan sukacita, hingga akhirnya Nai Maheswari mulai menemukan kejanggalan dari sikap calon suaminya. Dari masalah tersebut, marahnya calon suami Nai Maheswari begitu kasar dan membuatnya takut. Singkat cerita, Nai Maheswari akhirnya menikah dengan suaminya. Sama halnya dengan para pengantin baru, Nai Maheswari sibuk beristirahat pasca menggelar acara resepsi. Hingga akhirnya dirinya pulang ke rumah mertua. Nai Maheswari melihat sikap aneh dari mertua dan kakak iparnya yang seolah tak menyukai kehadirannya. Nai Maheswari bahkan mendapat sikap kasar dari suaminya sepulang kerja. Diperlakukan dengan kasar, Nai Maheswari berusaha untuk sabar hingga akhirnya suatu kejadian membuatnya tak kuat bertahan menjalin rumah tangganya. Dalam keadaan sakit di rumah mertuanya, Naima akhirnya berani untuk menelpon ayahnya dan minta dijemput. Pilu hati orang tuanya melihat keadaan anaknya. Entah apa yang membuat suaminya kala itu menyakiti Naima. Naima Maheswari menyebutkan jika mantan suaminya ada trauma di masa lalu. Kisah pilu itu berakhir dengan perceraian. Dipenuhi amarah, Naima mengirim WhatsApp ke mantan suaminya untuk meminta maaf ke orang tuanya. Berikut kisah selengkapnya. Married for 12 days, based on my real story, catatan terkelam sepanjang hidupku. Halo semua, aku Nai, wanita asli Malang berusia 23 tahun yang ingin membagikan kisah yang tidak pernah terbayangkan akan kualami sendiri. Tujuan dari aku bercerita kepada kalian adalah yang pertama kali aku butuh support system. Beberapa waktu terakhir aku ngerasa lelah banget sama hidup sampai ngerasa tertelanjangi oleh setiap keluar dan bertemu orang yang mengerti tragedi ini. Itu loh cewek yang nikah cuma 12 hari, gak kasihan orang tuanya apa nikah dibikin mainan. Dari yang awalnya suka banget keluar rumah, sekarang setiap keluar mesti pakai masker dan helm dari dalam rumah. Setiap kemana-mana dilihatin dengan tatapan aneh dan suara bisik-bisik yang aku pun tahu bahasanya apa. Yang kedua, aku bikin thread ini. Aku pengen semua orang yang baca bisa memetik pengalaman dan jangan jadi seperti aku. Cukup aku yang merasakan kekelaman ini. Aku juga berharap banget kalian bisa mengutarakan pendapat dari sisi kalian. Oke, here we go. Maaf kalau berantakan because this is my first time bikin ginian. Aku nggak bakal pakai identitas palsu, jadi kalau setelah thread ini kalian ketemu aku dimanapun jangan bisik-bisik seperti mereka ya. Sapa aja aku, siapa tahu bisa sharing. Kami menikah 13 Desember 2019 masih baru banget ya. Masih hangat-hangatnya. Kalau saja semua berjalan seperti kisah beruntung orang di luar sana, tapi entah ketidakberuntunganku sedang ingin sekali berteman denganku. Pernikahan kami hanya bertahan 12 hari, sampai pada 25 Desember dia meninggalkanku tanpa aba-aba. Tanpa perpisahan yang jelas, tanpa kesempatanku untuk bertanya kenapa, apa yang bisa kuperbaiki, ada yang salah sama aku, kalian pasti juga heran kan, ada apa? Aku dan dia saling kenal 2013, hanya saling mengenal karena dia adalah teman dari seorang temanku. Sejak itu kami berangsur dekat chattingan 24 kali seminggu, teleponan sampai tengah malam bahkan dini hari. Video call di tengah kesibukan hanya untuk melihat wajah satu sama lain dan memastikan keadaan kami baik-baik saja. Iya, seindah itu. Kami sedekat itu tanpa label pacaran, tiba-tiba semua mengalir begitu saja. Sampai pada 20 April 2019, aku ingat banget bertempat di Cafe C, cabang Batu Malang. Dia menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan yang serius. Aku cuma jawab, oh maksudmu pacaran? Tapi di luar ekspektasi dia justru bilang, enggak, aku udah bosan pacaran, kita udah deket kan selama ini? Lah terus apa dong? Jawabku yang memang gak ada pikiran sama sekali bakal ke sana. Ayo nikah, aku udah yakin dan aku udah bilang sama orang tuaku kalau dalam waktu dekat aku bakal ngelamar anak orang. Siapa sih yang gak kaget di umur 23 tahun ada yang berniat baik dan itu datang tiba-tiba. Tapi aku gak jawab saat itu juga. Aku minta waktu buat mikir. Di satu sisi aku mengenalnya lama,
Yang aku tahu, waktu itu dia orang baik, pekerja keras. Di usia segitu, dia bisa bertahan tanpa ayah dan bisa menghidupi ibunya dengan layak. Aku lihat sosial medianya semua karena aku nyari siapa tahu ada yang aku nggak tahu. Dan nggak ada apa-apa, semuanya baik-baik saja. Apalagi lihat dia dengan niat serius dan gentle buat ngajak aku ke jenjang yang lebih serius. Aku yakin kalian semua bakal susah untuk nolak. Semua di luar perkiraan. Setelah 1 minggu aku berpikir dan sempat mengajak diskusi orang tua sama kagetnya. Gak ada aba-aba, tiba-tiba putri pertamanya bilang mau dilamar orang. Senang sekaligus terharu dan bingung, karena kalian juga tahu menikah itu, apalagi pakai adat daerah menelan biaya yang gak sedikit. Akhirnya aku ajak ketemu dia, and I said yes. Setelah pertimbangan panjang dan segala keraguan yang berusaha aku buang, karena di mataku dia orang yang benar-benar baik. Pas dia nganterin aku pulang, dia bilang ke ayahku langsung, "Pak, Senin saya dan keluarga akan bertamu ke rumah Bapak dengan niat baik." Ayah aku yang sebelumnya udah diskusi kayak berkaca-kaca gitu. Ya Allah, keinget ini ngetik sambil sesenggukan. Ayah nyamperin dia dengan masih pakai sarung sehabis sholat. Ayah pegang pundak dia sambil bilang, "Insya Allah kalau kamu memang ada niat baik pasti dilancarkan. Silakan, ayah tunggu kamu dan keluarga." Gak bisa di-skip apa ya bagian ini? Aku dan mama yang lihat cuma bisa berkaca-kaca aja. Akhirnya hari Senin pun tiba, kami melakukan proses lamaran. Dia dengan 13 orang keluarganya dan di rumah kami juga banyak saudara yang datang. Semua dilakukan tertutup tanpa dokumentasi dan dekorasi. Karena waktunya hanya 5 hari sejak aku bilang iya dan permintaan ayahku untuk melakukan prosesi ini sehikmat mungkin, tidak diribetkan dengan foto sana-sini, om dia yang menyatakan lamaran dan ayahku yang menerima lamaran dan mengiyakan. Waktu saat penentuan tanggal agak ribet di sini, yang kupikir kami akan menikah 2020 atau justru 2021, ternyata malah ketemu tanggal 13 Desember 2019. Kaget, pasti. Antara ragu, siap tidak siap, tapi harus siap karena sudah keputusan 2 keluarga. Jadi kami resmi bertunangan di hari itu dan menunggu sekitar kurang lebih 8 bulan sampai hari H pernikahan. Tidak ada yang aneh, semua berjalan lancar sampai 24 September kami melakukan sesi prewedding. Belum ada yang aneh, sesi kami melaksanakannya dengan enjoy dan bahagia, selayaknya pasangan yang menantikan hari bahagia. Gak ada pikiran lain selain senang, bahagia, dan bersyukur sama Allah sudah diberi kenikmatan seindah ini. Bahkan ada video, tapi gak akan aku upload karena aku benar-benar gak sanggup lihat. Selayaknya pasangan yang akan menikah, kami mempersiapkan semuanya dengan matang. Setiap bertemu, kami membicarakan desain undangan, dekorasi, bahkan sampai di makanan hari H. Semua terasa indah dan menyenangkan, memilih gaun dan jas yang bakal dipakai di hari H, yang gak bakal terlupakan seumur hidup. Ngebayangin setelah ini akan ada wajah yang kalian lihat di pagi hari, akan ada yang menampung segala keluh kesahmu. Sampai di H-30 ada sedikit kerikil. Kalau orang-orang bilang cobaan sebelum menikah, kita selisih pendapat sampai bertengkar hebat. Dan sampai terdengar di telinga orang tua kami. Akhirnya kedua keluarga bertemu dan syukurlah masalah bisa teratasi. Setelah masalah itu, satu hal baru yang aku tahu, marahnya dia waktu itu bahkan sampai teringat sampai sekarang. Gimana nada tingginya dia, gimana telunjuknya nunjuk-nunjuk. Dan aku nggak nyangka kalau dia sampai berani dorong aku. Kaget. Setengah mati kaget. Aku nggak berani cerita ke orang tua karena waktu itu kurang 25 harian dan semua sudah siap. Undangan sudah nyebar, dekorasi sudah lunas, catering, seragam bridesmaid, dan saudara semuanya sudah kesebar. Bingung. Tiba-tiba aku takut ngadepin dia. Setiap keinget dia, aku inget bagaimana dia marah. Sekitar 10 hari kita nggak ketemu, kita komunikasi lewat WhatsApp dan dia minta maaf kalau sudah hilaf. Dia bilang dia di luar kendali. Dia bilang dia terlalu fokus sama amarahnya dan gak bisa ngontrol. Sampai di H-10 aku nemuin sesuatu di handphone dia, chat dia sama kakak iparnya, istri dari kakak dia. Ternyata dia tidak memandangku dengan baik. Aku orang yang lumayan suka kerja, di sana-sini selama ada kesempatan aku bakal kerjain. Pagi sampai sore bantu usaha keluarga di rumah dan di malam hari aku ngajar private anak SMP dan SMA. Di hari Sabtu Minggu aku ngajar tambahan di salah satu sekolah Islam. Dan di sekolah itu aku terikat kontrak. Di hari H kita, 13 Desember tanggal 14-nya, hari Minggu, ada acara kecil-kecilan di rumah, yang dihadiri keluarga dia saja. Aku bingung, hari Minggu itu aku ada kelas ngajar di sekolahku. Gimana ya enaknya? Karena muridku di sana mau ujian, jadi sekolah tidak mengizinkan aku cuti pas hari Minggu. Dan aku bilang dia jawab, iya nggak apa-apa, orang cuma sejam setengah kan? Habis ngajar balik lagi kan bisa. Aku bersyukur banget, lega karena dia bisa mengerti dan bijak. Dan chat yang aku temuin di HP-nya dengan kak iparnya ternyata membahas masalah itu. Dia tidak sebijak seperti yang dia bilang ke aku kalau dia mengizinkan. Dia ngobrol dengan bahasan yang amat sangat menjelekanku di depan kakak iparnya. Ini chatnya. Dia. Katanya Sabtu pas jam 1 mau ngajar dulu, pas di sini banyak orang. Jadi guru MTK dan bahasa Inggris. Ipar. Gitu itu pantas kah? Dia, ya udah diiyain aja daripada ribut. Terserah. Ipar. Ya udah. Dia. Izin sulit soalnya mau ujian.
Ipar, ya udahlah, diemo aja. Dia, halah biarin biar sibuk semaunya, capek juga tubuhnya sendiri. Jangan sampai ngeluh ke aku mending keluar sendirilah, makan enak di lelapan. Ipar, betul? Dia, udahlah, aku malas ribut, paling dia nggak bisa dikalahin. Nggak peduli sibuk atau enggak. Dia, capek ya rasain sendiri, serakah emang dia. Ipar, ya udah nggak apa-apa dong, kan enak kamu. Mungkin maksud dia enak karena aku kerja ngasilin duit. Pas baca chat ini, aslinya sakitnya sampai ke tulang-tulang. Padahal Ipar itu baik kalau di depanku, merangkul banget. Dia, kirim foto lagi shopping. Dia, ogah makan duit dia. Ipar, benar, biar ada harganya kamu. Aku kok kasihan sih lihat kamu, Dek. Dia, gitu kata kamu nikah itu enak. Pas aku baca itu berasa ada yang nancep di dada tiba-tiba. Speechless, mau marah ke siapa nggak bisa. Karena yang aku tahu dia bilang suka sama wanita yang mau kerja, dia suka sama wanita yang mandiri dan dia suka sama pekerjaanku. Bingung mau marah tapi nggak bisa. Mau tanya kenapa, tapi ini sudah H-10. Kepikiran persiapan dan orang tua juga pasti senang banget. Akhirnya pas dia balik dari kamar mandi, aku sudah selesai fotoin chat itu dengan pikiran nanti pas udah nikah, aku bisa ngobrolin ini baik-baik. Aku bakal ajak dia cari solusi kalau memang dia nggak suka aku kerja. Aku bakal keluar dan di rumah. Akhirnya waktu itu aku milih mendem semuanya. Seperti tidak tahu apa-apa dan aku anggap aku nggak baca itu. HP aku taruh di tempat semula dan kita ngobrol seperti biasa dengan perasaan yang nggak karuan. Entah waktu itu bahasa apa aku sampai nggak ingat. Besoknya aku kira aku bisa mendem dengan baik dan masa bodoh. Ternyata aku nggak bisa. Meski aku tetap nggak bilang sama siapapun. Hatiku nggak bisa bohong. Setiap hari aku merasakan hampa, takut. Setiap ingat wajah dia langsung ada ketakutan yang tiba-tiba keluar gitu aja. Dan selalu, ayo Nay, dia nggak seperti itu. Ini kerjaan setan, ini cobaan. Ayo kamu bisa lewatin, ingat keluarga kamu. Setiap hari aku nyoba bertahan dengan ketakutan itu dan aku nggak berani nunjukin ke siapapun seakan-akan aku sedang bahagia dan menanti hari itu tiba. Inilah saatnya, 13 Desember 2019. Keluarga semua ngumpul dengan suasana yang bahagia. Kami akad jam 7 pagi, syukurlah berjalan dengan lancar. Dia mengucap akad dengan sekali tarikan nafas seketika pikiran buruk semua hilang. Semua ketakutan redam dengan kata sah. Aku mulai menghilangkan semua pikiran negatifku. Dia imamku hari ini jalan yang kami pilih, baik buruk sekarang milik kami dan terhitung hari ini aku akan melupakan semua keburukan yang terjadi sebelum hari ini. Seperti prosesi pada umumnya, momen itu kita laksanakan dengan lancar dan sukses. Semua kesedihannya semua, keraguan berganti sama kebahagiaan. Masya Allah, bersyukur sekali dilimpahkan rezeki lewat momen yang sesakral ini. Sebenarnya ini dalam bentuk video, cuma aku nggak up karena balik lagi, aku tidak sekuat itu. Setelah hari H, tidak ada yang aneh. Hari Minggu acara di rumah, dia dengan keluarga besar saja. Dan aku mutusin buat cari guru pengganti untuk sehari ini. Setelah baca chat dia sama Ipar waktu itu, meski aku tahu pasti bakal kena sanksi, tapi demi kebaikan bersama aku bakal terima. Hari pertama, kedua, dan ketiga belum ada yang aneh. Kami masih sama-sama libur kerja. Masih me time di rumah dan selayaknya pengantin baru yang ogah kemana-mana. Tapi kita belum ngapa-ngapain karena pas hari H itu aku sedang datang bulan. Hari keempat masih terbilang baik-baik saja, tetapi ada yang aneh. Di hari sebelumnya sebelum tidur kita bercanda-bercanda, ngobrolin hal yang seru. Di hari keempat gak ada obrolan apapun, sore dia ke rumah temennya dan pulang malam langsung tidur. Dan tidurnya seperti ngejauhin aku. Aku masih nyoba berpikiran positif, aku anggap dia kecapean habis main atau gimana. Nah, udah kayak biasa hari kelima, tiba-tiba pagi dia bilang mau kerja, padahal hari itu adalah hari peringatan sepasaran. Kata orang Jawa, jadi sebelum sepasar, si pengantin gak boleh kerja dulu. Yang awalnya dibilang mau kerja H+8, dia berangkat kerja H+5. Mama aku tanya, cuma gak enak hati, nanti malah bikin salah paham. Ya udah, akhirnya dia berangkat kerja. Sepasaran itu kan kita kayak bikin makanan terus diserahkan ke tetangga dan saudara gitu sebagai rasa syukur. Aku nganterin seserahan itu ke rumah mertua juga, anehnya mertua gak ngasih kita seserahan balik. Di situ mama udah ngerasa aneh, cuman aku tahu beliau lebih memilih mendam karena nggak mau ngerusak suasana bahagia. Dan pas baru selesai nganterin seserahan ke saudara, tiba-tiba dia telepon. Nanti tidur di rumah aku aja ya, aku capek. Ini bahasanya udah aneh. Iya mas, aku nanti kesana kalau selesai bantu mama beres-beres habis masak. Oke, dan dia matiin teleponnya. Aneh banget. Aku kesana jam 7 malaman, kebetulan pas lewat ada orang jualan sate. Aku mampirlah ke situ, beli 4 porsi buat doi mama mertua dan ponakan dia yang sering ke situ. Pas sampai rumahnya nih, Ma ini aku bawain sate, mama udah makan belum? Dan tahu beliau jawab apa? Aduh, mama gak suka sate, bikin pusing. Ya udah taruh sana aja dulu biar dimakan orang-orang. Aku sih gak mikir apa-apa, cuma mikir kalau ternyata mama mertua gak suka sate, jadi lain kali aku harus bawa yang lain. Gak lama si Ipar datang, beda rumah dengan kita, bawa mangga. Mama mertua langsung sumringah, nah itu kesukaan aku, sini-sini bawa sini. Dengan menyambut mangga itu.
Entah aku yang lebay atau gimana, tapi aku tiba-tiba pengen nangis gitu. Sakit, tapi aku milih diam. Aku masuk kamar, di sana ada dia lagi lihat TV. Aku diam aja, kan duduk di bawah. Dia dengar perkara sate dan mangga, tapi dia diam aja. Aku masuk aja, dia nggak noleh nggak apa. Aku mulai diam sama dia bilang, sana lo keluar ngobrol sama yang lain kok malah di dalam. Iya mas tadi udah, aku agak capek tadi bantuin mama dan nganterin seserahan sendirian. Muka dia langsung gak enak dan dia keluar, aku di dalam kamar sendirian. Pas banget teman-teman video call, aku angkat, kita ngobrol dan bercanda-bercanda. Kayak biasanya, gak lama kakak ipar kayak nyindir dari depan. Makanya aku gak kerja mah, takutnya gak bisa ngelainin suami dengan baik. Dan kalau pulang pasti capek, gak ada waktu ngumpul. Di kamar mulu. Dengar itu aku matiin video call, pamit ke anak-anak mau ke kamar mandi. Akhirnya aku keluar duduk di sebelah dia, berharap ipar gak nyindir-nyindir lagi. Malah pas duduk di sana, aku gak dianggap sama sekali. Aku tanya gak dijawab, mereka ketawa-ketawa ngobrol seolah aku gak ada. Akhirnya aku jalan ke dapur, aku bikin teh anget, siapa tahu bisa nenangin sedih meski sedikit. Ternyata semakin dengar mereka ketawa kerasa semakin sakit. Aku ini apa? Apa salahku? Sebelum ini mereka baik banget, kenapa jadi gini? Akhirnya aku ke kamar mandi lagi dan tidur. Aku nggak tahu jam berapa dia masuk, tahu-tahu pagi dan kita beraktivitas seperti biasa. Dia kerja, aku ke rumah bantu usaha orang tua lagi. Jam istirahat aku chat, gimana? Capek ya? Semangat mas, dibaca doang. Semakin hari keanehan makin menjadi, gak ada obrolan berarti, gak ada bercanda atau kejar-kejaran HP yang biasanya bebas aku pegang, sekarang gak bisa. HP-nya dia pola dan disakuin terus, aku bikinin kopi atau teh gak diminum sama sekali. Selalu aku yang buang dan mataku selalu berkaca-kaca inget gimana nasib rumah tanggaku setelah ini. Mulai hari kelima kita tidur kayak cuman tidur. Pernah aku beraniin deketin dia gak ada respon. Gerah gak sih? Malah dia bilang gitu. Aku peluk dia juga gak ada respon. Sampai di hari ke-8 aku bangun di tengah malam jam 1. Dan aku gak nemuin dia di kamar. Aku keluar dan nemuin dia tidur di depan TV. Aku masuk kamar dan nangis sejadi-jadinya. Kecewa, sakit, merasa gak pantas, merasa gak layak. Apa karena fisikku? Dari awal aku sudah bilang kamu siap dengan fisikku yang seperti ini. I'm curvy. Dia bilang apa masalahnya? Dia menerima. Baik dan buruk dan segala tantangannya. Tapi sekarang jadi gini. Malam itu aku hancur. Hancur dengan posisi tidak punya siapa-siapa, tidak ada pegangan sama sekali, bahkan tempat bercerita aja nggak ada. Aku benar-benar sendiri. Mau cerita ke orang tua nggak mungkin, aku nggak tega kalau ngerusak kebahagiaan mereka. Akhirnya aku cuma diam, berlagak semuanya baik-baik saja, dan tidak terjadi apa-apa. Meski setiap aku masak dia nggak mau makan, semakin hari makin parah. Dia pulang jam 11 ke atas, kerja nggak pernah pamit, dan semalam itu kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ada nafkah batin yang aku terima. Sampai hari ke-12 pagi jam 5, aku muntah-muntah diare, muntaber. Kamar mandi cuma ada satu di lantai 1 dan aku setiap muntah ke sana. Dia tahu, dia lihat dan dia dengar. Tapi dia sama sekali nggak tanya, kamu kenapa, ke dokter atau sekedar bikinin teh. Dia lihat aku bolak-balik kamar mandi dan sama sekali nggak tanya. Aku tanya, ada minyak kayu putih? Sama dia diambilin dan ditaruh gitu aja, dia tetap ganti baju dan pergi kerja. Akhirnya aku sendirian di rumah itu. Dia tetap berangkat kerja dan mama mertua lagi nggak ada di rumah. Dia berangkat pun cuma bilang, aku berangkat dulu ya. Aku sendirian tanpa makanan dan ke kamar mandi pun sendirian sambil pegangan tembok karena lemes dan puyeng banget. Akhirnya jam 9-an aku udah nggak kuat lagi mau jalan. Aku telepon ayah. Aku telepon sambil nangis-nangis dan beliau kaget. Ada apa kak? Aku masih diam sama sesenggukan. Kak ada apa? Akhirnya aku beraniin bicara. Maafin aku pak, aku cuma bisa ngerepotin papa. Masih tetap sesenggukan. Apa sih kak? Ada apa ini? Kamu kenapa? Papa di seberang masih heran dan aku minta jemput. Udah papa jemput aku dulu, antar aku ke dokter pak, aku nggak bisa bangun lemes. Tunggu papa ke sana. Sekitar 15 menitan aku dengar suara pintu kebuka, aku yakin itu papa. Papa datang sama kakak keponakanku yang kerja ikut papa. Pas papa buka pintu kamar pun, aku masih sesenggukan dan duduk di bawah. Papa langsung nuntun aku sama kakakku itu ke mobil dengan matanya yang aku tangkap berkaca-kaca. Beliau tidak tanya apa-apa. Pas udah masuk mobil, aku cerita semuanya dengan berjuta kata maaf yang aku ulang-ulang. Beliau cuma ambil nafas besar dan nutupin mulutnya terus. Setelah tahu respon beliau, aku minta diantar ke rumah aja. Aku pengen ketemu mama dulu, biar mama yang bikinin obat. Biasanya dibikinin jamu-jamuan gitu. Pas pulang, mama di ruang tengah udah nungguin langsung ikut nuntun aku ke kamar tanpa ngomong apa-apa. Entah kenapa pas baru datang lihat wajah beliau, aku langsung nangis gitu aja. Pas ke kamar dan dibicitin mama pun aku sesenggukan sampai berakhir mama ikutan nangis dan meluk aku. Akhirnya kita bertiga di kamar dan aku cerita dari awal sampai akhir. Pas selesai cerita mama bilang, nak mama tahu ini salah cuma jangan gegabah ya, kita obrolin dulu. Kalau dia pulang, kasih tahu kamu di sini biar dia kesini. Udah agak kondusif dan aku tidur setelah dipicitin dan dibeliin obat di apotek. Pas jam 3-an aku telepon dia, mas aku sakit, aku di rumahku. Kamu kesini ya?
Dan dia jawab apa? Aku juga pusing tadi makan gulai kambing, ya udah kamu tidur aja di sana. Dia nggak mau ke rumahku. Aku makin gak karuan, berasa hati ini dihantam sesuatu yang berat dan panas banget. Akhirnya aku jawab ke dia, kenapa sih dia berubah? Aku sampaikan semua termasuk tidur di luar. Gak mau kasih nafkah batin, kerja gak pernah pamit dan lain-lain. Dia cuma bilang maaf banget. Benar-benar gelap seperti mengambil sepertiga bagian hidup. Jangan sampai kalian mengalami ini. Benar-benar gelap seperti mengambil sepertiga bagian hidup. Semoga kalian bisa memetik pelajaran dari apa yang terjadi. Jangan takut untuk menikah, gak ada yang salah sama pernikahan. Aku hanya sedang tidak beruntung dipertemukan dengan manusia sepertinya. Dan jika dia baca ini, semoga dia mewakili rasa sakit yang sudah kamu beri. Terima kasih banyak sudah mengajarkan sabar yang tiada ujung sekaligus menempatkanku di jurang terdalam. Ya bahkan tak tersentuh cahaya sedikit pun. Semoga kamu bahagia. Hari ini 21 Januari 2020 aku baru dapat kabar dari teman-temanku yang teman dia juga. Bahwa dia mengatakan tidak pernah menyesal atas apa yang terjadi. Ini pesan dia via messenger ke temanku. Dia marah karena dia baca status teman saya yang menyindirnya. Aku gak nyesel sama nasib dan apa yang terjadi sama aku. Jadi kamu gak usah banyak bacot. Terserah kamu mau baper atau enggak, yang jelas di sana aku gak nyebut nama kamu. Aku tidak menyesal atas apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyesal. Terima kasih banyak, kamu meruntuhkan ketegaranku untuk kesekian kalinya. Terima kasih banyak.